Dinas Pariwisata Provinsi Bali sekaligus sebagai narasumber. Di sana bersama bapak-bapak sekalian untuk membahas topik percepatan pariwisata pulau yang kita cintai, Nusa Penida. Desa adat, pelaku pariwisata, wisatawan, masyarakat dan stakeholder lainnya. Melalui rapat koordinasi ini, kami mengharapkan dapat terbentuk komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kelungkung, pemerintah desa adat, pelaku pariwisata, wisatawan, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan di Nusa Penida. Pada saat itu juga pimpinan dicontoh dalam terjadi di seluruh pelosok Nusa Penida terkait dengan teknis perencanaan yang terbatas. Kita harus mencapai panjang jalan dan jalan yang benar-benar Bapak Ibu impikan di Pulau Nusa Penida. Memahami itu, dan mungkin Bapak Ibu juga memahami di tahun 2014 ke belakang. Kasih kebijakan nasional kurang lebih 8 penetapan Kabupaten Kelungkung, yaitu alur laut Kepulauan Indonesia, kemudian kawasan strategis Provinsi Bali. Dan ini disesuaikan dengan Perda 16 tahun 2006 yang sudah diganti dengan Perda baru dengan status yang masih sama sebagai satu kawasan strategis Provinsi Bali, sama dengan pihak-pihak pemilih lahan akses jalan menuju ke DTW. Dengan nanti bantuan dari JPN, kita akan melakukan negosiasi terus untuk penawaran kerjasamanya. Sedikit masukan ataupun saran dalam kegiatan rapat percepatan kepariwisataan di musim ini. Kali ada perhotelan, transportasi, restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Tetap semangat. Kurang semangat, Pak. Nah, itu loh. Kalau mau membangun pariwisatanya agak terbelah sih antara kita menikmati pemandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hadir. Yang saya hormati Pak Sekda, Bapak Sasiastu, ampun dikit yang saya sedang hormati Bapak Sekda, Bapak yang mewakili dari Pak Kapolres ini, Pak Pomon sudah gini, kalau dari yang mewakili. Kalau juga Bapak, sambung lagi ditanya jawab. Sarang di sana. Cuman begitu, yang di kegagalannya itu tidak pernah diulas apa permasalahannya. Jangan hanya keberhasilannya aja dipublikasikan, tapi permasalahannya tidak pernah disampaikan dan solusinya seperti apa. Tujuan kita duduk di sini kan mencari permasalahan sama solusi. Kan begitu kurang lebih. Pertama itu kami karena mewakili forum, jadi kami itu banyak yang kami sampaikan, Pak. Haris Mayan, tapi yang ingin Bapak Nusa Penida kami cukup sabar, Pak. Karena apa? Keran yang dihidupkan itu yang keluar bukan air, Pak, tapi angin, Pak. Dan itu sudah mulai dari tahun 2013, Pak, sampai sekarang 2024, sudah 14 tahun, Pak. Kurang sabar apalagi warga kami, Pak. Nah, itu kan artinya banyak space. Kenapa nggak Pemda ini coba dari Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan ASDP? Pelabuhan itu dikelola, dikerjasama dengan ASDP, artinya kan dikelola secara profesional. Kalau Pemda Pemda ini dilema, Pak, semakin ditambah trip, kerugiannya semakin banyak karena subsidi dari Pemda, ya nggak? Satu hari 3 trip. Saya Alit Wardis Putra. Nama panggung Tiang AWS, Pak. Mungkin beberapa orang juga belum kenal Tiang dan lebih banyak mungkin yang mengenal Tiang. Di sini saya akan membuka sedikit tentang rapat percepatan pembangunan kepariwisataan Nusa Penida. Dari tadi dibahas kami mengenai data. Kemudian yang ketiga Pak Star. Tadi salah sebut nama Pak Star katanya. Pak Star. Jadi minggu lalu sempat video beliau beredar di Facebook tentang marah-marah kepada pegawai distribusi. Apa nih? Apa gaya ini? Apa dudukan ini? Pantat kan pes itu.
Tapi mohon maaf beliau agak salah sasaran karena memarahi pegawai petugas. Ya sebenarnya di sini ya Pak Starnya bertanya. Engken lupa tetap base itu sebenarnya. Itu poinnya. Tadi sempat juga Ibu Kadis berbicara data tentang jumlah pariwisata yang datang ke Nusa Penida 2.000. Terus pemilik booth enggak dengok ya. 4.000 doh, 5.000 doh gitu. Hijau dulu aku deh Pak. Itu bertakon yang ini yang datang ke Nusa Penida 4.000. Berarti kalau dikali 1 bulan itu ada 120.000. Berarti 120.000 juta pasang mata yang melihat Nusa Penida ini. Per bulannya 120.000 pasang mata. Sedangkan kondisi Nusa Penida kalau kita bisa lihat di pelabuhan itu kan merupakan candi, artinya terdepan yang dilihat pertama kali oleh wisatawan. Sedangkan kondisi pelabuhan di Nusa Penida becek hegot lumpuh tawang deh. Nah, jadi kalau dipakai skala prioritas kan Nusa Penida kita analogikan seperti manusia. Manusia itu kan memiliki kebutuhan primer, kebutuhan pokok, makan, sandang, pangan, papan kan gitu. Kalau Nusa Penida kita juga memikirkan untuk kebutuhan primernya apa. Kalau di bidang pariwisata kan kebutuhan primernya itu fasilitas. Karena itu yang dilihat pertama oleh wisatawan kan gitu. Sedangkan fasilitasnya kacau. Jadi malah yang lihat ada pembangunan tugu, mohon maaf tugu mola-mola dari mantan bukan mola-mola tuh, Lid. apa tuh? Kan bontok mungkin. Di pokok. Sorry itu sih. Itu dah. Malah itu yang didahulukan. Sedangkan pelabuhan kita itu yang sebenarnya skala prioritasnya Pak. Itu yang menjadi sorotan kami. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berseragam, saya anggap pelayan masyarakat, pelayan saya sebagai masyarakat. Betul? Tepuk tangan, ayo. Jadi mohon untuk bapak-bapak pejabat, bapak ibu yang berada di sana di pemerintahan, dengarkan keluh kesah kami. Karena biasanya saya berbicara di depan kamera yang ditonton ratusan ribu bahkan jutaan Pak, jutaan yang nonton. Benar Pak Sekda ya? Benar. Jutaan penonton. Sekarang saya langsung tujuan videonya itu kan mengarah ke masyarakat dan nyenyak-nyenyak ke pemerintah kan itu. Jadi yang mana kesempatan langsung berdiri ngomong aja Bapak Ibu, senang sekali saya. Itu aja. Tepuk tangan buat Anet generasi muda. Berdasarkan pipa yang ada dan debit air yang tersalurkan itu hanya bisa 367. Iya. Tidak sampai berusaha Bapak. Iya. Kita berupaya agar 1.100 jaringan yang kami rencanakan itu bisa terrealisir tahun 2024. Disetujui besok bulan Februari ini pelelangan untuk pengaspalan rigid beton dari Gapura itu sampai ke pelabuhan. Nah, ini bulan Februari bocap nggih, Bapak Ibu silakan dimonitor. Seluas 1.300 meter persegi. Itu aja. Kita usul format diskusi ke depannya jangan lagi seperti ini, tapi format diskusinya lebih banyak kepada melihat aspirasi atau mendengar aspirasi dari masyarakat langsung. Kemudian juga di sana akan muncul nanti solusi-solusi yang diberikan apa kira-kira yang bisa dilaksanakan oleh Pemda. Kalau kita banyak paparan nanti waktunya terbuang percuma gitu. Nah nanti tak kala menjawab itu, kalau perlu ada paparan secara singkat berkaitan dengan data, silakan disampaikan di sana. Itu format. Yang kedua, belajar dari beberapa objek wisata, destinasi wisata seperti Besakih, kemudian Tanah Lot, kemudian Bedugul juga. Itu kebanyakan objek-objek wisata yang lihat maju pulihkan pengelolaannya adalah dikelola oleh badan pengelola khusus. Apakah tidak mungkin Klungkung juga mendorong agar objek wisata yang di Nusa Penida itu juga didorong dikelola oleh badan pengelola khusus? Tidak rasa Pak PJ Bupati tinggal mengkoordinasikan Banten. Dan usulnya juga kalau ini menjadi tidak lanjut ke depannya, tidak usahlah diberikan dulu kepada sekretariat museum, berikan memang orang yang profesional yang bisa menangani pariwisata itu. Yang Dekanus sering lagi. Kalau ketemu panggil Dekanus saja. Yang semua yang warga Nusa Penida, yang sedikit ada
untuk semua Pak PLT, Pak PJ, ampun Pak warga atau napi lah, dan para pengusaha langsung tolong ke sana. Dan cuma menyikapi sedikit aja tentang tema koordinasi percepatan pembangunan Pak pariwisata Nusa Penida. Kalau yang simak, ini setiap pergantian Pak muncul bahasa seperti ini Pak, percepatan pembangunan. Kalau saya tidak tahu, tidak pernah ada koordinasi Pak. Nggak tahu yang sebelum Ibu Kades ini kan ada duluan, yang dapat berdebat Pak. Ya kan? Artinya kalau berkoordinasi tentang hal pariwisata, diajak orang-orang yang bergelut pariwisata. Jangan orang lain tentang di Kelungkung, jangan ke Denpasar diajak koordinasi. Ajaklah yang di Nusa Penida atau di Kelungkung. Masih banyak orang-orang pintar di sini Pak. Cuma dia nggak mau menggaungkan diri. Itu kalau menurut dia. Jadi itu tentang survei. Nah, kalau ini sama kayak di Karangasem dan di GWK, itu beda Pak, beda jalur. Kita ini jalur pulau Pak, dibuka pintu sudah distribusi, masuk ke pariwisata lagi distribusi. Kalau di Karangasem dan di Dewa Kacang tahu kerja yang ada kemana? Dia adalah kerjasama ya Pak. Jadi satu pintu yang pengelola yang Pemda itu bekerja sama dengan desa adat. Nanti hitungannya berapa? Itu harus tahu dia. Nah kalau kayak gini kan dinaikin, jadinya takutnya ini takut dia Pak, karena dia bersama pihak kepolisian Pak, aparat selalu bersinergi Pak. Hanya Pak Kapolsek, pokoknya menjaga keamanan Nusa Penida adalah prioritas buat saya Pak. Agar Nusa Penida ini aman, terkendali. Itu tujuan yang jangan ada tujuan lain. Jadi ketika ada polemik tentang distribusi segala macam, itu membangkitkan adrenalin warga yang kecil Pak. Untung Pak ya. Yang banyak yang ayo turun ke jalan, ayo tim, jangan mau kalian termasuk menghargai bapak-bapak tiang. Itu tujuan dia. Tapi kalau lambat laun terus kayak gini, percepatan hanya wacana, ujung-ujungnya juga kita nggak bisa rendah masyarakat Pak. Itu aja Pak. Dan yang yakinkan Pak, kalau terus kayak gini, cuma didengar aja tidak dilaksanakan, masyarakat akan bergerak Pak. Itu aja kerja. Yang lain sekedarnya, yang sekretaris PHRI Pak. Kemudian menyimak diskusi tadi, ini terlalu lama sekali paparan gitu loh. Diskusinya tidak ada. Besok-besok buat acara yang lebih ini, kami tidak datang Pak, terus terang saja. Format acaranya tidak bagus gitu. Kemudian yang kedua, menyimak dari paparan Pak Sekda tadi. Pak Sekda memaparkan beliau pada saat waktu menjadi Kabid Bina Marga, beliau yang menjalankan kolmik itu. Jadi Kabid saja sudah bisa berprestasi begitu, apalagi jadi Sekda, harusnya lebih berprestasi. Bukan waktu kami diskusi dengan Alim itu minta penjelasan, nggak berani menjelaskan gitu loh Pak. Ini saya yakin Pak Sekda lebih bisa dari karena berprestasinya jadi Kabid saja begitu, apalagi di Sekda harusnya lebih hebat gitu loh. Yang kedua adalah kita terlalu panjang lebar diskusi di media sosial Pak. Berdiskusi seperti ini saya mencatat hampir 8 kali Pak. Di KB di sini banyak sekali. Kita harus ada langkah konkret, apa yang nyata yang lakukan. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Ketua MDA lagi ya Pak Benise, harus ada badan pengelola pariwisata Nusa Penida. Apalagi tadi Pak Dewa Wisnu bicara, Dewa Wisnu ini bukan Dewa Brahma, Dewa Wisnu bicara gitu loh, bahwa 82.000 di mana di Tanah Lot, dia ada badan pengelolanya Pak. Besaki ada badan pengelolanya. Kalau Nusa Penida masih begini kacau Pak. Saya yakinkan, nah karena ini bahasannya adalah percepatan, kalau mau diangsur nih apa yang dipercepat, kapan, dari kapan ke kapan dipercepat, bagaimana cara mempercepatnya. Ini kan ada breakdown ini. Breakdownnya apa gitu loh, sunnya ngudiang loh, pasti ada kene kan. Nah, Pak PJ tadi mengatakan saya diperintah oleh Menteri Dalam Negeri jadi PJ kan begitu kan? Artinya kan kalau bupati yang terdulu dipilih sekarang oleh PJ, maka saya undang media, saya akan upload ini ke Pak Tito nih, upload ke Pak Presiden. Bagaimana setelah 6 bulan lagi gitu loh, kita lihat apa sih breakdownnya ini. Karena kalau bupati yang dipilih rakyat takutnya sama rakyat,
Kalau yang dipilih oleh Pak Tito atau Pak Presiden, takutnya Pak Presiden nih. Kan gitu Pak, mohon maaf nih Pak, ini kan harus ngomongnya begitu gitu loh. Betul, Pak. Sehingga percepatan ini harus jelas apa yang dipercepat, dari kapan ke kapan, bagaimana cara mempercepatnya, siapa yang mempercepatnya, biar jelas nih Pak. Nah kemudian saya pesan nih, biar tidak dinas pariwisata saja jadi bulan-bulan Pak. Jangan ego sektoral itu dimunculkan. Semua menjawab. Kalau misalnya kok Diskominfo yang dulu lama di perusahaan daerah juga Pak. Saat dulu festival pertama 2014 yang ketuanya, kemudian Dekranasda juga. Nah artinya apa? Kita di sini saya meyakini Pak ini seperti Udayana, orang luar yang dipindah bawa ke Bali, bagus nih. Pak Mandre lama di India, bagus nih. Sekarang zoom outnya Pak dari pusat ke Klimpung harusnya lebih bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak, itu saja. Dari Pak Asosiasi Pak Sanur. Nama Nyoman Junianta. Oke. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sedikit saran dan masukan, artinya kemarin kita dari asosiasi sudah sempat ketemu juga dengan tidak bermanfaat untuk kita yang di Jumbo Batu dan Lemongan karena masih terputus nih aksesnya, mobil belum nyambung istilahnya gitu. Dan kami pun sempat mengajukan perizinan untuk masalah pelabuhan. Kami terkendala dengan zonasi untuk pelabuhan ini. Ini hubungannya dengan perizinan juga nih. Artinya tolong kami kalau bisa dari dinas perizinan bisa mobilisasi kami, istilahnya membantu kami gimana solusinya untuk yang di Nusa Lembongan ini karena pelabuhan ada, sehingga kami pun mohon maaf tidak bisa membantu atau mensupport secara penuh pengumpulan restribusi ini karena ada banyak titik-titik pelabuhan di Nusa Lembongan itu salah satunya. Lalu kami pun disuruh atau mohon maaf diminta bantuan untuk memungut retribusi, mohon maaf kami terkendala karena kami merasa kami pun tidak dibantu artinya dari sisi fasilitas. Itu intinya, itu yang jadi fokus buat saya di Nusa Lembongan. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk ininya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Semua Pak Nyoman, senior kita Pak. Yang melihat pejabat Kelungkung sudah lengkap di sini rasanya. Semua di sini, Pak Koramil, Pak Polsek, Dabjari, sudah sini semua. Tadi yang dengar masalah jalan. Kalau di sini kan jantungnya 3 Pak, jantung Nusa Penida, tahu jantung Nusa Penida di 3. Air, listrik, jalan. Diutamakan jalan Pak. Ya ini. Di sini kan ada Pak Polsek dari. Kalau ada proyek Pak, sebetulnya marilah kita bersama-sama untuk mengawasi proyek itu supaya proyek itu baik caranya mengerjakan Pak. Tidak sunat sini, sunat sini, jadi begini jadinya. Tidak bisa pakai, pantas pakai 10 tahun atau 2 tahun, bisa pakai cuma 2 bulan sudah hancur. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan RAP. RAP-nya 4 cm, pekerjaannya cuma 1,5 cm sampai 2 cm. Soalnya, sedangkan RAP-nya saya dengar 4 cm. Kemana lagi 2 cm Pak? Apa ditelan? Apa diapakan? Itu pertanyaan saya. Karena jalan itu Pak untuk masyarakat Nusa Penida. Kalau Bapak pejabat dari Kelungkung, Pak paling tugas 6 bulan atau 1 tahun sudah minat. Itu. Yang kedua, yang melihat di sini ada DPR 8 DPR ya. Kok kenapa dapat DPR tuh tidur? Kalau sekarang mau kubu-kubu dan yang kubang tangan Pak, banyak. Sebetulnya DPR itu kan Dewan Rakyat. Sebetulnya dia membela rakyat, bukan membela kepentingan pribadinya. Percuma kita milih DPR. Untuk apa kita milih DPR seperti itu?
Anda sebagai tolong diawasi. Jangan ada dokter Pak, yang saya sakit. Bukan desa, bukan desa Sentul dengan bukan desa wisata. Tolong bukan desa itu semangati untuk usaha pendidikan. Matur suwun. Pertama tentu Titian sebagai wakil rakyat saking Nusa Penida tersentuh mendengar apa yang disampaikan oleh senior Tiang Taler Pak Nengah Star, ya. Susumu sampun mengingatkan Pak Nengah, ya, tentu yang akan berusaha untuk menjadi detail-detailnya yang mau disampaikan oleh Senator Tiang Nusa. Maka dari itu untuk kedepannya mohon nanti sesi berdiskusi, sesi tanya jawab ini yang lebih diperpanjang. Pemerintah selama ini sudah berbuat banyak. Kita apresiasi tentang hal itu. Namun berbuat banyaknya itu tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Nusa Penida sampai detik ini. Ternyata kebutuhan dasar kita sampai saat ini belum juga teratasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ngasetar tadi, senior Tiang, jantungnya Nusa, Jali ya, jalan air listrik itu masih, mungkin listrik sudah tercukupi untuk sampai saat ini. Itu masih mohon ini menjadi prioritas, bukan cuma sebatas perencanaan, namun actionnya. Itu yang terpenting, actionnya sekali lagi, agar jangan kita terus melakukan forum seperti ini tapi tidak berkualitas. Jadi kita harapkan forum yang kita lakukan nggak harus berkali-kali, cukup sekali dua kali, namun hasilnya benar-benar kita rasakan. Langkah actionnya ini yang benar-benar kita rasakan. Misalnya sampai detik ini mengatasi masalah kemacetan kita masih song gitu, belum ada. Kita cuma sebatas bisa mengatur tentang bagaimana lalu lintasnya, namun kemacetan itu tetap menjadi masalah utama kita. Kenapa begitu? Akar permasalahannya adalah tamu semakin banyak datang ke Nusa, populasi kendaraan semakin bertambah hampir setiap hari, sementara ruas jalan sama sekali tidak ada penambahan. Yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan selama ini adalah sebatas bagaimana memelihara jalan yang sudah ada. Nah itulah penyebabnya. Sudah pasti dengan tamu semakin banyak, populasi kendaraan bertambah setiap hari, tentu dengan tidak ada penambahan ruas jalannya akan macet. Solusinya apa? Harus mulai direncanakan dan dieksekusi. Jangan cuma sebatas direncanakan, dieksekusi penambahan ruas jalan alternatif. Ya, di setiap pelabuhan ini selalu macet. Nah di sini image-nya adalah begitu wajah ini, pintu masuknya adalah wajahnya Nusa Penida. Kalau wajahnya Nusa Penida sudah kita image-nya sudah buruk, ini juga akan kedepannya menjadi presiden buruk bagi pariwisata kita. Ketelingannya mantan bupati di 2015 ketika dia mewacanakan pemekaran kecamatan Nusa Penida. Di mana waktu itu dia katanya yes, katanya dengan Badan Pengelola Pariwisata. Itu pun jawabannya or. Hari ini karena saya menerima tantangan barusan dari Sekda bahwa draft perdanya sudah ada di Dewan. Siapa yang berani menerima tantangan saya? Bulan April kita undangkan perda itu. PJ berani? Oke, saya akan dorong. Tolong dipoto bahwa di bulan April paling lambat ranperda tentang Badan Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida kita targetkan jadi perda. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih Pak BJ. Kenapa saya minta bulan April? Karena ada Karya Agung. Terus diskusi seperti ini tidak hanya di forum seperti ini Bapak Ibu, ada juga namanya forum bedah desa. Tetapi menurut saya selain memenuhi halaman Facebook Bapak tentang pencitraan dan sebagainya, apa lagi hasilnya coba? Ayo, apa? Kan yang bisa jawab. Lalu kalaupun saya boleh on target sekarang, saya tanyakan kepada Pak Kadis Perizinan, berapa pila yang Bapak tutup yang tidak punya izin? Saya tanyakan kepada Kapolsek Nusa Penida, berapa sopir yang tidak berSIM yang Bapak sudah tilang? Saya tanyakan sekarang kepada Bapak Kepala UU KKP, berapa pelaku illegal fishing yang Bapak sudah tangkap? Karena setahu saya bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa perikanan diserahkan ke Provinsi Madap, mulai saat itu
KKP Nusa Penida menjadi macan ompong. Tidak ada tindakan apa-apa sama sekali. Kalau Anda tidak terima, ngomong sama saya. Kemudian selanjutnya, siapa yang berani menerima tantangan saya bahwa kita akan buat forum diskusi di level grassroots alam bawah, karena saya melihat di sini ada Pak Kadek Ganus yang punya tempat yang indah Pak Kadek untuk kita diskusi. Ada yang lain. Oke. Target saya adalah kalau pada hari ini kita memunculkan seorang tokoh bernama Pak Ster, target saya pada diskusi kita menghasilkan Pak Ska, lalu menghasilkan nanti Pak Mat. Ampura jeruk, wata menika, Pak BJ, terima kasih. Om Santi Santi. Hari ini ada manfaatnya. Yang tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om, kami kembalikan kepada Master Seremoni. Haris Wani.